Naga. Selamat menyaksikan. Mau minum nggak ada air ya? Ini Pak. Lantar aja nih Ram. Warga desa menari dan bergerak. Tiba-tiba terdengar teriakan. Tolong, naga itu datang lagi. Kita tidak bisa, kita lihat, ladang kita hancur. Anak-anak, cepat bersembunyi. Kita tidak bisa melawannya. Itu naga. Rakyatku, kita tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Naga itu semakin berani. Apa yang harus kita lakukan? Kepala suku, rakyat semua, jangan takut. Aku Biwar akan melawan naga itu. Aku tak rela melihat desa kita hancur dan saudara-saudara kita ketakutan setiap hari. Biwar, naga itu sangat besar dan kuat. Bagaimana mungkin kau sanggup mengalahkannya? Tidak ada yang mustahil jika kita berani. Aku tidak sendiri. Doa dan restu kalian adalah kekuatanku. Biwar, engkau memang masih muda, tetapi hatimu lebih besar dari siapapun di desa ini. Pergilah dengan doa kami. Semoga roh leluhur melindungimu. Siapa berani menantangku? Semua manusia hanyalah santapan bagiku. Aku Biwar, anak Papua. Aku datang bukan untuk takut padamu, naga jahat, tetapi untuk menghentikan teror yang kau bawa. Naga menyerang, Biwar menghindar. Mereka berkelahi. Biwar akhirnya menusukkan tombak ke naga. Naga mengaum keras lalu tumbang. Tidak, kekuatan manusia biasa. Tidak mungkin. Biwar berhasil. Naga itu tumbang. Desa kita selamat. Biwar, engkau pahlawan bagi kita semua. Karena keberanianmu, kita kembali merdeka dari ketakutan. Ini bukan hanya keberanianku, ini karena doa dan persatuan kita semua. Jika kita bersatu, tidak ada yang kita tidak bisa hadapi. Rakyat kembali bernyanyi, desa kembali damai. Semua itu berkat keberanian seorang pemuda bernama Biwar. Pesan moral. Kisah ini bukan sekedar legenda, tetapi sebuah pesan bahwa sebesar apapun kegelapan yang datang, keberanian akan selalu membawa cahaya. Bahwa sebesar apapun ketakutan menghadang, persatuan akan membuat kita kuat. Biwar telah mengajarkan kepada kita
bahwa pahlawan sejati lahir dari hati yang tulus mencintai kaumnya. Inilah kisah Biwar sang penakluk naga, warisan luhur dari tanah Papua untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sana buka FB itu. Andre Rusdiana di FB. Aku nggak repot sih ya, Andre sama Andre Rusdiana. Oh, belum ya? Coba kalau tak putar gini gimana ya? Bosan nggak? Bosan nggak ya? Ini oh muter ya gitu ya? Oh, oke ya tetap gini ya. Muter nggak Mas Yan? Ini dong. Yang berasal dari daerah Bali. Saya sebagai narator Nazala Rifki Syafa Ramadhani akan membawakan alur cerita dengan Cawan Aran. Cawan Aran atau Kirangida adalah seorang janda sakti berwajah tua dan berwatak keras yang akan diterangkan oleh Zainatul Puji Purtabo. Ratna Mandari, seorang putri cantik dan lemah lembut yang akan diperankan oleh Adila Zahra Azlandra. Padi adalah seorang pengawal kerajaan yang akan diperankan oleh Jericho Ariana Faisal. Barada adalah seorang pendekar sakti dan bijaksana yang akan diperankan oleh Rizky Asmi Kurniawan. Bahwa adalah murid Barada yang di kemudian hari menjadi suami Ratna Mandari yang akan diperankan oleh Ahmad Fadil Katiar. Raja Aimonda adalah seorang raja bijaksana di kerajaan Lengelipan yang akan diperankan oleh Azam Khairul Sani. Tetangga Julid yang akan diperankan oleh Syabrina Liza Putri. Dan warga desa yang menderita yang akan diperankan oleh seluruh member 8A.
Siapa namanya ini? Kamu sini loh, sini. Pinggir. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga di Kerajaan Turipan, hiduplah seorang janda sakti yang bernama Ki Rangga atau biasa disebut Calon Arang. Ia hidup bersama putrinya, yakni Ratna Manggali. Pada suatu hari, saat Calon Arang dan putrinya sedang berbelanja di pasar, ia melihat ada sekelompok pemuda tampan yang sedang berbincang. Ia pun menghampiri para pemuda itu dan bertanya kepada mereka. Karena tak ada pemuda yang mau meminang putrinya, ia pun pulang dengan keadaan murka. Ia pun menebar bencana banjir, wabah penyakit, dan juga kematian. Mic-nya. Mic-nya dipakai. Calon Arang pun tak kuasa menahan amarahnya. Ia pun meluapkan amarahnya. Di kerajaan Turipan, sang raja pisah karena negerinya mengalami kemerosotan akibat perbuatan Calon Arang. Negeri kita dilanda malapetaka. Rakyat sekarat, tanah tidak subur. Siapakah yang bisa menolong? Pati pun berpikir sejenak. Lalu ia pun mengingat seorang pendeta bijaksana yang memiliki kekuatan luar biasa. Hanya Empu Barada yang bijaksana Paduka. Beliau mampu mengatasi kesaktian Calon Arang. Empu Barada, siapa dia? Dia adalah pendeta hebat yang menggurui perguruan besar di negeri sebelah, wahai Paduka. Panggil dia segera. Pati pun segera memenuhi perintah sang raja dan bergegas pergi ke kediaman Empu Barada. Sesampainya Pati di kediaman Empu Barada, terlihat Empu Barada sedang bersama salah seorang muridnya. Mohon maaf Tuan, Tuan diberi amanah untuk datang ke istana. Ini bagus sih. Siapa nih? Baiklah kalau Pak ya? Tunggu. Gaya ngomongnya bagus kan ini? Mereka pun bergegas menuju ke istana untuk menemui sang Paduka. Dan nyari orang-orang yang best aktornya, siapa aktornya? Cara ngomongnya bagus. Paduka, saya diberitahu oleh pengawalmu untuk datang menemui sang Paduka. Apakah benar kamu Empu Barada? Ya, benar, saya mau Barada. Apakah yang bisa saya bantu, wahai Paduka? Rakyat sedang sengsara karena amarah Calon Arang. Apa yang dapat kamu lakukan agar rakyat kembali merdeka? Calon Arang murka karena anaknya tidak ada yang mau menikah dengan anaknya. Biarkanlah muridmu Bahula menikah dengan Ratna Manggali. Apakah kau siap, wahai muridku? Guru, jika itu takdirku, aku siap. Bagus, sekarang tugas dengan sebaik-baiknya. Di suatu tempat, Di blend pakai narak dubbing aja kok malah. saat Ratna sedang menyapu, Bahula pun datang untuk menemui sang Ratna Manggali. Rata, kedatangan kemari untuk agar bisa meminangmu. Bagaimana cara aku bisa hidup bersamamu? Fokus aku. Bagaimana jika kau menemui ibuku? Di mana dia sekarang? Dia sedang bertapa di belakang. Biar kau akan belakang.
Lupanya dinyalakan. Ratna pun memanggil sang ibu. Ibu, ada seorang laki yang ingin menemuimu. Ia ingin meminangku. Benarkah wahai putriku? Di mana dia sekarang? Ia ada di depan, ikutlah bersamaku. Kiranda pun bertemu dengan Bahula. Wahai pemuda tampan, siapakah kau? Aku adalah Bahula, pangeran dari kerajaan negeri seberang. Aku datang untuk mencari seorang istri agar aku bisa jadikan sebagai pendamping hidupku. Ayo besar. Ini biar agak Tidak ada aneh. yang ingin meminang putriku. Lakukan pernikahan besok. Tanpa disadari ada beberapa orang warga julid yang mendengarkan percakapan mereka. Warga itu pun langsung menyebarkan berita itu. Seluruh warga desa pun yang mendengar sontak tak percaya. Mereka bertanya-tanya, siapakah sosok yang mau menikahi Ratna Manggali? Perkumpulan warga. Katanya sih anak yang menikah. Betulan, Bu. Akhirnya laki juga ya tuh gadis. Apa? Ya kan Bu? Semoga desa kita makmur lagi ya, Bu, setelah si Ratna punya suami. Iya ya Bu. Keesokan harinya, Ini sudah besar. Aduh. Banyak pakai sini. Ayo. Kalau kita salahnya. Harus menang ini. pernikahan pun dimulai. Bahula dan Ratna Manggali resmi menikah. Calon arang tersebut keluar. Sudah datang. Penghulunya. Pangeran siap. Kok kamu yang hafal sih? Saya nggak tahu. Tak lama setelah pernikahan, Bahula pun menjalankan misinya. Ia berbisik kepada Empu Barada. Inilah sumber kekuatannya, mantra pemusnah. Waduh. Calon arang yang mendengarnya pun tersulut amarah. Pengkhianat. Kau mencuri rajaku. Kau menikahi anakku untuk mencuri rajaku. Ampunilah Bahula, ia hanya ingin menikahkan bagian. Tidak. Aku tidak akan memakannya. Kalian tahu suamiku. Calon arang pun berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Masyarakat Bali biasa menyebutnya dengan Lea.
pun kalah dalam pertarungan. Maafkan aku. Aku hanya ingin kau bahagia. Tapi aku salah. Ibu, ibu, jangan tinggalkan aku. Aku masih ingin bersamamu, ibu. Ibu. Akhirnya calon Arab pun tiada. Raja kembali tenang dan bahagia karena negerinya kembali merdeka. Rakyat kembali hidup tenang. Semoga kita belajar bahwa dendam hanya membawa kehancuran. Begitulah akhir kisah calon Arab. Sebuah cerita tentang cinta seorang ibu yang salah jalan. Namun pada akhirnya kebenaran dan kebijaksanaan selalu menang. Pesan moral. Kasih sayang orang tua harus dibarengi kebijaksanaan, bukan kemarahan. Kekuatan ilmu tanpa pengendalian diri akan menghancurkan pemiliknya. Kebenaran, kejujuran, dan kebijaksanaan akan selalu mengalahkan keangka-murkaan. Mengalahkan sinar matahari. Dulu kita sabar, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, malam berteman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya live orang nonton kagak enggak penontonnya nanti.